Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Faridatun Nikmah selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dan teman-teman yang berbahagia. Kali ini saya Zikri Dinikal Arsy akan mempresentasikan materi dengan judul Islam Saat Ini, Tokoh dan Pusat Peradabannya. Adapun isi materi, yang pertama adalah sejarah dan latar belakang peradaban Islam saat ini, yang kedua tokoh-tokoh Islam, dan yang ketiga pusat peradaban Islam. Sejarah dan latar belakang peradaban Islam saat ini. Sejarah panjang pembaharuan pemikiran Islam masa kini berawal dari mendominasinya negara wilayah Eropa dalam menjajah negeri-negeri Islam. Pada abad ke-18, negara wilayah barat yang telah mapan mulai menguasai berbagai jalur dan aspek kehidupan masyarakat di negeri-negeri Islam. Ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemampuan dalam menjalankan pemerintahan yang berkembang pesat bertolak belakang dengan apa yang terjadi di negeri-negeri Islam. Sejak saat fenomena itulah umat Islam mulai sadar dan berpikir untuk lepas dari beratnya penderitaan dalam penjajahan. Banyak dari negeri-negeri Islam yang tak ragu dalam memberontak para penjajah dari negara-negara barat melalui pemikiran-pemikiran yang dipicu oleh para tokoh pemuka Islam dengan tujuan memodernkan dunia Islam. Dalam sejarah pembaharuan peradaban dan pemikiran Islam terbagi menjadi 3 periode, yakni periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern dan kontemporer hingga sekarang. Pada periode klasik, Islam begitu cepat berkembang dan mencapai masa keemasannya. Hal ini tidak lepas dari terjadinya ekspansi integrasi di berbagai wilayah. Pada periode ini pula banyak lahirnya cendekiawan dan tokoh-tokoh ilmuwan muslim dengan berbagai keahlian, baik ilmu pengetahuan maupun pemikiran filsafat. Namun hal yang sebaliknya terjadi pada periode pertengahan. Perselisihan internal yang terjadi dalam dunia Islam beserta serangan-serangan dari dunia barat membuat Islam mengalami kemunduran pada periode ini. Bertolak dari fenomena tersebut, maka kemudian muncul beberapa tokoh pembaharu dunia Islam. Mereka melihat bahayanya menerima dan meniru kehidupan dunia barat secara mentah-mentah, sehingga mengajak masyarakat muslim pada saat itu untuk berani melawan ancaman dan serangan yang diberikan oleh dunia barat. Setelah berhasil dalam pembaharuan pemikiran Islamnya, kemudian muncul beberapa tokoh Islam masa kini yang memiliki pengaruh terhadap kemajuan dan peradaban Islam di berbagai wilayah dunia. Kemudian materi selanjutnya yakni tokoh Islam saat ini. Yang pertama ada Recep Tayyip Erdogan. Recep Tayyip Erdogan lahir pada 26 Februari 1964 di Istanbul, Turki. Beliau merupakan salah satu seorang politikus Turki yang telah menjabat sebagai Presiden Turki sejak tahun 2014. Nama Recep Tayyip Erdogan mulai semakin dikenal luas ketika beliau terpilih menjadi wali kota Istanbul Raya. Pembangunan kota yang teratur dan memiliki administrasi yang efektif dan populis menjadikan nama Recep Tayyip Erdogan kian dikenal oleh masyarakat luas. Recep Tayyip Erdogan merupakan Presiden Turki yang ke-12 sekaligus beliau menjadi Presiden pertama yang terpilih melalui pemilihan umum. Aksi piawai politik Recep Tayyip Erdogan membuahkan hasil untuk membawa Turki pada masa keemasannya. Sebelumnya negara tersebut terjerat fanatik sekularisme sehingga terjadi penihilan nilai-nilai Islam. Dengan kebijakan-kebijakan politiknya, Recep Tayyip Erdogan berhasil serta mampu meyakinkan warga Turki bahwa dengan identitas Islam, Turki dapat mengembalikan kejayaan dan masa keemasan bangsanya dalam berbagai hal. Keberhasilan Recep Tayyip Erdogan dalam memikat hati masyarakat Turki bukan hanya sekedar program ekonomi dan sekulernya semata, tapi utamanya karena program Islamisasinya yang begitu mengesankan. Penyampaian nilai-nilai Islam dalam kebijakan politiknya selalu dibawakan dengan damai. Hingga kini beliau terus konsisten dalam program Islamisasinya. Salah satu kalimat yang dilontarkan dan menumbuhkan semangat Islamisasi dalam masyarakat Turki, yakni beliau mengatakan, "Kami memiliki senjata yang tidak kalian miliki. Senjata itu adalah keimanan. Kami memiliki akhlak Islam, teladan bagi umat manusia Rasulullah SAW." Kemudian tokoh Islam selanjutnya ada Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud.
Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud lahir di Riyadh, Arab Saudi pada tanggal 31 Desember 1935. Beliau merupakan Raja Arab Saudi yang ketujuh sekaligus menjadi penjaga dua kota suci serta menjadi pimpinan bangsa Saud saat ini. Raja Salman adalah anak ke-25 dari Ibnu Saud dan menggantikan kakaknya untuk menjadi raja, Raja Abdullah yang wafat pada 25 Januari 2015. Sebelum diangkat menjadi raja pada usianya yang ke-79 tahun, beliau telah memiliki banyak pengalaman dalam memimpin di berbagai wilayah Arab. Beliau dinobatkan setelah Pangeran Mahkota Naif bin Abdul Aziz Al Saud meninggal dunia. Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang terpandang konservatif dan tradisional. Kepiawaiannya dalam memimpin membuat peradaban Islam di Arab Saudi terjaga dengan baik dan berkembang pesat sebagaimana arus modernisasi saat ini. Selain itu, terdapat beberapa gerakan Raja Salman bin Abdul Aziz yang berdampak besar dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi Arab Saudi saat ini. Di antaranya, yakni menempatkan kelompok muda dalam jabatan strategis, tak pandang bulu dalam penegakan hukum, serta gaya pemimpinannya yang humanisme Raja Salman, dan visi 2030 terkait reformasi ekonomi Arab Saudi. Kemudian tokoh yang ketiga yakni Syekh Ahmad At-Thayyib. Syekh Ahmad At-Thayyib lahir di Qina, Mesir pada 6 Januari 1946 Masehi dari keluarga yang memiliki nasab pada Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Saat ini beliau merupakan Imam Agung Al-Azhar. Syekh Ahmad At-Thayyib telah dikenal oleh masyarakat luas sebagai seseorang yang zuhud, penyayang, dan pemimpin yang peduli. Karakter yang dimilikinya membawa kemajuan pada Al-Azhar dan mempertahankan nilai-nilai serta peradaban Islam di Kairo, Mesir. Syekh Ahmad At-Thayyib seringkali berkunjung ke berbagai wilayah belahan dunia untuk menyampaikan pesan-pesan Islam dengan damai. Al-Azhar, yang merupakan pusat studi dan keilmuan Islam dunia, tentu memiliki dampak dan pengaruh yang besar terhadap peradaban Islam saat ini. Hal inilah yang terus diperhatikan oleh Syekh Ahmad At-Thayyib agar supaya tidak ada penyimpangan dalam kajian keilmuan agama Islam. Prestasinya dalam memimpin Al-Azhar seringkali mendapat pujian dari berbagai ulama dan cendekiawan muslim karena beliau memimpin dengan moderat, santun, dan rahmatan lil alamin dalam mengemban misi Islam. Selanjutnya tokoh yang keempat, yakni Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang masyhur dengan panggilan Gus Dur, lahir pada 7 September 1940 di Jombang, Jawa Timur. Beliau merupakan tokoh unik dalam pluralisme dan kebinekaan. Sejak kecil, Gus Dur lahir mendapat pendidikan agama yang berbasis pesantren NU. Kemudian melanjutkan studinya ke Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, Universitas Baghdad, Irak, ke Jerman dan Perancis sebelum akhirnya beliau kembali ke Indonesia pada tahun 1971. Seperti yang kita tahu bahwa pemikiran-pemikiran Gus Dur selalu di luar nalar logika orang awam. Pluralisme dan pembelaan selalu menjadi dua kata kunci utama yang sering tertuang dalam pemikirannya. Dengan pembaharuan pemikirannya, Gus Dur selalu mencoba mendamaikan berbagai kalangan warga negara Indonesia dan memberi perhatian serta pembelaan penuh bagi kaum minoritas, baik dalam minoritas agama, gender, keyakinan, etnis, warna kulit, dan posisi sosial. Dalam pemikirannya, Gus Dur menyatakan bahwa Tuhan tidak perlu dibela, namun manusialah yang harusnya mendapat pembelaan. Kritik serta caci maki dari beberapa golongan tidak membuat Gus Dur gentar untuk terus menggaungkan toleransi keberagaman yang ada di Indonesia. Keberanian beliau membuka sekat dan penghalang yang sekian lama menimbulkan penindasan terhadap sebagian kelompok minoritas. Pembaharuan pemikiran yang dibawa oleh Gus Dur ini secara langsung maupun tidak langsung akhirnya berdampak pada keterbukaan di Indonesia. Untuk materi selanjutnya yakni pusat peradaban Islam saat ini. Untuk yang pertama yakni Baghdad. Kota Baghdad berdiri pada tahun 762 Masehi, didirikan oleh Khalifah Abbasiyah kedua yakni Al-Mansur. Awal mula terpilihnya kota ini menjadi ibu kota karena letaknya yang strategis, yang mana juga tak jauh dari sungai Tigris. Setelah terpilih menjadi daerah ibu kota, lalu pembangunan di kota Baghdad dimulai.
Pembangunan kota yang menjadi salah satu pusat peradaban Islam ini melibatkan banyak arsitektur khusus yang didatangkan dari berbagai wilayah dunia. Sejak awal berdirinya kota Baghdad telah menjadi tempat pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan. Philip Kahiti menyebutnya sebagai kota intelektual. Hal ini membuat kota Baghdad semakin masyhur sebagai pusat peradaban, keilmuan, dan kebudayaan Islam. Dalam sejarahnya, kota Baghdad mengalami masa keemasan pada Khalifah Harun ar-Rasyid beserta anaknya Al-Ma'mun. Kota ini begitu memancarkan sinar kebudayaan dan peradaban Islam ke seluruh dunia. Hingga akhirnya pada tahun 1534, kota ini direbut oleh dinasti Turki Ottoman dan mengalami masa-masa yang suram. Banyak perselisihan antar bangsa yang terjadi. Baghdad dikuasai kerajaan Ottoman hingga terbentuknya kerajaan Irak di bawah kekuasaan Britania Raya atau Inggris pada tahun 1921. Kemudian mencapai kemerdekaan penuh pada tahun 1946. Dalam beberapa periode, kota Baghdad mengalami kemakmuran dengan tajamnya kenaikan harga minyak yang menjadi ekspor utama Irak. Seiring berjalannya waktu, infrastruktur di kota ini semakin berkembang dan modern. Namun hal ini tidak menghilangkan peran utama kota Baghdad sebagai pusat peradaban Islam. Hingga saat ini banyak ilmuwan muslim yang menggali berbagai bidang keilmuan di kota Baghdad. Kemudian yang kedua, Kairo, Mesir. Kota Kairo didirikan oleh Panglima Perang Dinasti Fatimiyah yakni Jauhar al-Siqli pada 17 Sya'ban 358 Hijriah atau 969 Masehi. Kota ini dibangun dengan tujuan sebagai ibu kota dari kerajaan dinasti tersebut. Wilayah kekuasaan dari dinasti Fatimiyah cukup luas, yakni Afrika Utara, Siklia, dan Syria. Berdirinya kota Kairo membuat kota Baghdad mendapat saingan. Setelah pembangunan dalam kota ini selesai, lalu As-Siqli mendirikan Masjid Al-Azhar pada 17 Ramadan 970 Masehi. Masjid ini kemudian berkembang menjadi sebuah universitas besar yang hingga saat ini berdiri megah dan menjadi pusat peradaban dan keilmuan Islam. Kota yang terletak di sepanjang tepi Sungai Nil ini mengalami 3 kali masa kejayaan, yakni di bawah dinasti Fatimiyah, masa Salahuddin Al-Ayyubi, dan dinasti Mamalik. Seiring berjalannya waktu, kota Kairo menjadi masyhur dengan karya-karya kitab klasik yang membuat berbagai ilmuwan mancanegara datang untuk mengkajinya. Hingga saat ini, kota Kairo semakin berkembang, tidak hanya dalam bidang keilmuan, namun juga bidang administrasi, pembangunan ekonomi, dan toleransi beragamanya. Kemudian yang ketiga adalah Turki. Turki merupakan negara yang penuh akan sejarah dan peradaban Islam. Wilayah ini terletak antara dua benua, yakni benua Eropa dan Asia. Selain terkenal akan sejarah peradaban dan kebudayaan Islamnya, kini Turki juga menjadi pusat para cendekiawan dari berbagai penjuru dunia dalam melakukan penelitian. Selain itu, Islam merupakan agama yang terbesar di Turki sejak zaman Kesultanan Utsmaniyah. Dalam sejarahnya, di bawah kepemimpinan Al-Fatih, Turki Ottoman mencapai masa keemasan. Selain menaklukkan Konstantinopel, pada masa ini juga rasa keagamaan Islam sangat kental dan mulai menjadikan Istanbul menjadi ibu kota Turki. Turki berperan penting dalam pembangunan peradaban Islam di dunia. Mereka berhasil mengepakkan sayap kejayaannya hingga sepertiga luas dunia. Peradaban Islam yang masih sangat menonjol ialah masjid-masjidnya yang begitu megah sebagai tanda kemajuan Islam, seperti Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih, Masjid Biru atau Masjid Sultan Ahmad, dan Masjid Raya Sulaiman. Dalam aspek sosial budaya, kawasan Turki banyak dihuni oleh suku Kurdi. Dalam aspek agama, masyarakat Turki mampu berkembang dengan baik dan mengembangkan ajaran Islam, di mana menganut dua mazhab dalam memahami ajaran Islam, yakni mazhab Sunni dan Syiah. Masing-masing dapat bergerak tanpa mengganggu aktivitas di antara keduanya. Selanjutnya yang keempat adalah Isfahan, Persia. Isfahan merupakan kota terkenal di wilayah Persia dan dalam sejarahnya pernah menjadi ibu kota kerajaan Safawiyah. Peradaban serta kebudayaan Islam di kota ini memiliki ciri-ciri yang khas, baik dari segi arsitektur dan keseniannya.
Hal ini membuat kota Isfahan menggunakan corak khas yang dimilikinya sebagai alat dalam penyebaran agama Islam pada periode Islam modern dan kontemporer. Selain itu, sistematika pengelompokan agama Islam yang sederhana, baik dan praktis dengan menggunakan dua corak kehidupan, yakni Syiah dan Sunni, seringkali menarik perhatian pihak Arab Saudi. Kota ini terletak di antara Sungai Zandah dengan penduduk yang ramai dan wilayah kota yang luas. Sehingga dalam sejarahnya, kota ini dijadikan sebagai ibu kota kerajaan oleh Raja Dinasti Syafawi. Pembangunan kota yang begitu megah seperti istana-istana, sekolah, masjid, menara, pasar, dan rumah-rumah warga pun terukir rapi dengan berbagai warna yang menarik. Bukti kejayaan peradaban Islam di kota Isfahan, yakni masih berdirinya Masjid Shah yang didirikan oleh Abbas pertama dan menjadi salah satu masjid terindah di dunia. Sehingga tidak heran apabila kota ini menjadi bagian berbagai peristiwa penting peradaban Islam dan menarik perhatian para cendekiawan Muslim di masa kini. Kemudian kota yang kelima ada Delhi, India. Pada mulanya Islam masuk ke wilayah India secara damai melalui hubungan perdagangan di area pesisir pantai serta kota-kota bagian barat dan selatan. Saat itu kondisi sosial politik India mengalami kerapuhan karena terjadinya penindasan kaum Brahmana kepada kasta di bawahnya dan orang-orang Buddha. Selain itu, banyak terjadi perebutan kekuasaan antar kerajaan Hindu. Pada situasi demikian, Muhammad bin Qasim datang membawa pasukan Islam dan membawa harapan bagi orang-orang India yang tertindas. Pergerakan pasukan Islam yang melalui jalur darat dan laut begitu pesat sehingga ekspansi wilayah Islam di India berjalan dengan baik. Hingga akhirnya berlanjut dan terbentuk Kesultanan Delhi. Sejak saat itu, perkembangan peradaban Islam semakin pesat seiring dengan datangnya para ulama, sufi, cendekiawan, dan ahli dari berbagai bidang. Bahkan pertukaran budaya Islam dan India saling menguntungkan dan membentuk peradaban baru. Kedatangan Islam bukan berdasarkan kekerasan, akan tetapi kebutuhan masyarakat pada saat itu. Hubungan peradaban Islam yang baik terus berlangsung dan meluas ke berbagai aspek, di antaranya ilmu pengetahuan, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Meski saat ini menjadi agama minoritas, namun di beberapa wilayah seperti India Utara, Islam bertahan sebagai mayoritas. Kemudian yang terakhir ada Andalusia, Spanyol. Islam pada periode klasik telah berhasil mendakwahkan dan mengekspansi wilayahnya ke negara-negara barat, salah satunya yakni wilayah Andalusia. Masuknya Islam ke Andalusia telah berlangsung sejak awal tahun pertama Hijriah. Pada saat itu, tentara Muslim sudah menginjakkan kakinya di tanah Andalusia, Spanyol. Hal ini bermula dari permintaan gubernur Spanyol kepada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik atau Al-Walid yang pertama untuk menghadang pasukan Rodrigo yang berniat merampas kekuasaan Raja Gautia. Selama Islam berada di Andalusia sekitar 7,5 abad lamanya, telah berhasil menuliskan sejarah besar dan amat penting bagi peradaban Islam dunia. Para ahli sejarah membagi zaman tersebut menjadi 6 periode. Selama 6 periode tersebut, kekuasaan Islam di Andalusia seringkali mengalami pertikaian internal, sehingga dalam beberapa kesempatan, kerajaan Kristen memanfaatkan hal tersebut untuk menaklukkan penyerangan terhadap Islam. Namun meski akhirnya harus kalah dan mundur, Islam meraih masa kejayaan di Andalusia pada periode Abu Ya'qub Yusuf bin Abdul Al-Mu'min. Kota-kota muslim penting seperti Cordova, Almeria, dan Granada berhasil direbutnya sehingga dalam jangka beberapa dekade, dinasti ini mengalami banyak kemajuan dalam peradaban Islam. Aspek yang menonjol dan memajukan peradaban Islam di Andalusia adalah kemajuan intelektualnya. Tak hanya itu, banyak sekali kontribusi Islam bagi perkembangan peradaban dan kebudayaan baru di wilayah barat. Sumbangan Islam tersebut telah menjadi dasar kemajuan barat terutama dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sains dan teknologi, astronomi, filsafat kedokteran, sastra, sejarah, dan hukum. Baik, terima kasih. Sekian untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.